Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita kemarin sudah pendalaman kajian di dalam bab 2 dan bab 3. Nah, hari ini saya mencoba mengingatkan kembali tentang apa yang kita sudah bahas kemarin beserta contoh dari sebuah proposal milik peserta. Saya sudah minta izin kepada beliau. Ini adalah contoh tahun lalu, di mana kami juga belajar membuat proposal penelitian tindakan kelas. Nah, sekedar mengingatkan bahwa di dalam bab 2 itu ada kajian teori yang terdiri dari variabel, definisi-definisinya, penelitian yang relevan, hipotesis tindakan, dan kemudian daftar pustaka di akhir bab 3. Kemudian bagaimana cara mengutip ilmiah. Variabel penelitian diuraikan variabel masalah dan variabel tindakan. Jika kita melihat contoh, meningkatkan kemampuan menulis dengan metode tematik pada siswa kelas 3 SMA Pelita Nusantara, maka variabel masalahnya adalah kemampuan menulis. Variabel tindakannya adalah metode tematik. Nah, teori dan variabel kajian penelitian itu dibuat secara berurutan mulai dari kemampuan menulis. Apa yang dimaksud dengan kemampuan menulis? Minimalnya standar itu setidak-tidaknya 3 sumber referensi yang diambil dari buku ilmiah atau jurnal ilmiah yang sudah dipublikasi. Nah, kalau Bapak dan Ibu menulis definisi kemampuan menulis, maka itu dibuat berurutan paragrafnya sampai pada akhirnya Bapak Ibu mensintesa dan menyimpulkan apa maksud dari kemampuan menulis sesuai dengan yang disampaikan pakar tersebut. Ini adalah proses berpikir, kalau tidak disimpulkan, besar kemungkinan pembahasannya akan kesana kemari tidak terstruktur dan Bapak Ibu akan sulit membuat definisi konseptual, definisi operasional di bab 3 karena ini saling terkait. Begitu juga variabel tindakannya, metode tematik itu apa? Dibuat definisinya, kemudian disusun langkah-langkah seperti apa dalam melaksanakan metode tematik. Nah, yang ketiga karakteristik anak SMA, karena kita ini meneliti bersama anak-anak SMA, maka karakteristik anak SMA yang disampaikan. Nah, kajian teorinya membahas tentang menulis, metode tematik, kelebihan metode tematik, kekurangan metode tematik, dan karakteristik siswa SMA. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melengkapi kajian teori ini meskipun kita memiliki waktu 1 minggu, namun sumber banyak sekali bisa diambil dari Google, bisa diambil dari berbagai macam contoh, video tutorial, dan media-media lain. Nah, dalam menuliskan pengertian dapat menggunakan beberapa pendapat ya. Kemudian di akhir perlu mengungkapkan definisi tersebut. Nah, penelitian yang relevan, Bapak dan Ibu, kita menulis atau mencari contoh penelitian yang sama dengan PPK kita. Mungkin samanya 1 variabel atau 2 variabel, tapi tidak persis. Ya, misal kita tadi membahas tentang kemampuan menulis dengan metode tematik. Nah, kita carilah jurnal ilmiah yang bicara tentang kemampuan menulis, namun metodenya mungkin CTL, mungkin caranya dengan cooperative learning gitu. Sehingga kita bisa melihat pada bagian mana yang belum dibahas orang, di mana state of the art-nya kita, keunikan penelitian kita. Jangan-jangan orang lain sudah meneliti sehingga tidak ada keunikan lagi. Tapi biasanya kalau penelitian tindakan kelas itu sangat bervariasi, tidak ada yang sama karena subjek didik kita pasti berbeda antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Maka penting dibuat penelitian yang relevan. Cukup menuliskan hasil penelitiannya saja, tidak perlu komplit ini skripsi, ini pengarangnya ini, lulus segala macam, enggak. Hanya diperhatikan hasil penelitian itu, apa intisarinya, dan kita hubungkan dengan penelitian kita. Disitulah nanti akan muncul kerangka berpikir kita, oh yang kita mau teliti adalah ini.
Sehingga dari sana nanti turun hipotesis tindakan, di mana maksud dari hipotesis tindakan adalah pernyataan sementara atau asumsi kita atau dugaan kita bahwa dengan menggunakan metode tematik dapat meningkatkan kemampuan menulis anak SMA. Nah, ini hipotesis tindakan, pernyataan hipotesis yang akan kita lakukan. Dari hipotesis inilah kita berangkat melakukan riset. Ini bentuk dari daftar pustaka, lagi-lagi daftar pustaka ini letaknya di akhir bab 3 ya Bapak dan Ibu, disusun berdasarkan abjad, jaraknya 2 spasi, nama penulis ditulis terbalik, tahun terbit, judul buku, dan tempat terbit, serta nama penerbit. Tolong dibuat ini secara konsisten, begitu juga ketika kita membuat kutipan, boleh tulis nama pengarang, tahun terbit, lalu pengertian, atau pakai kurung kurawal, terserah mau milih yang mana, intinya kita berusaha untuk konsisten dalam membuat tulisan ini, kutipan ilmiah. Itu tentang bab 2, kajian teori, berikut dengan penelitian relevan, hipotesisnya. Nah, Bapak dan Ibu, ada bab 3. Ini sesi akhir di dalam sebuah proposal PTK. Kalau kita bicara proposal, maka dia berhenti di bab 3, belum masuk ke bab 4. Bab 4 itu nanti setelah kita laksanakan penelitian, kita tulis hasilnya, baru itu posisinya di bab 4. Tapi dalam pelatihan ini hanya cukup pada bab 3 saja. Nah, metodologi penelitian ini adalah cara kita melakukan penelitian. Apa saja cara-caranya? Pertama, langkah-langkah PTK itu dulu yang kita pahami. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Itu siklus 1. Perencanaan ini adalah planning kita, apa yang kita mau lakukan, kemudian kita laksanakan di dalam kelas, kita amati, lalu refleksi. Refleksi merupakan evaluasi kita seandainya ada kekurangan, kelebihan, apa yang harus kita lakukan pada siklus kedua. Umumnya minimal 2 siklus, namun tetap fleksibel sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kalau kita merasa bahwa stepnya belum tercapai target, maka kita boleh melanjutkan ke siklus 2 dan seterusnya. Nah, siapa yang menentukan target? Target ditentukan oleh kita bersama dengan tim. Barangkali ada kolaborator di sini, ada pihak dari akademisi atau kepala sekolah atau rekan sejawat yang memiliki sebuah kesepakatan, kita mau ngambil target berapa nih? Mau 80 atau 90 dan seterusnya. Nah, objek PTK kita bisa ambil kajian model pembelajaran, bahan pembelajaran, pendekatan pembelajaran, sumber pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Ini yang bisa kita garap menjadi sebuah tindakan sehingga Bapak Ibu nanti memiliki tindakan yang real meningkatkan bagaimana anak bisa belajar dengan baik. Subjek penelitian adalah siswa kita, di mana di sini adalah SMA, kemudian settingnya juga di SMA, tuliskan SMA berapa, kelas berapa, lalu waktu pelaksanaannya dari bulan apa ke bulan apa. Umumnya siklus yang 2 atau 3 bisa dilaksanakan 3 bulan atau 2 bulan, ini tergantung pada kebutuhan kita. Data dan sumber data, data ini berasal dari disesuaikan dengan rumusan masalah, sumbernya bisa dari siswa, bisa dari guru, bisa dari nilai yang ada dalam raport anak. Tentu kita berpijak pada nilai sebelum kita PTK, karena tidak memenuhi target lah makanya kita melakukan PTK. Yang kemarin diistilahkan oleh Bunda ada pre-test dan post-test. Pre-test ini menjadi acuan kita untuk melakukan PTK, lalu post-test untuk melihat apakah sudah tercapai targetnya atau belum. Teknik pengumpulan data ini sebetulnya banyak, tetapi umumnya dipakai pertama observasi, kita mengamati apa yang dilakukan anak dalam proses pembelajaran. Yang kedua dokumentasi, bentuknya bisa foto, video, kebijakan, atau lembar-lembar yang dibutuhkan untuk menilai anak, lalu tes. Nah, tes ini dilakukan dengan instrumen, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, teknik pengumpulan data. Jika observasi, maka dia menggunakan daftar cek atau catatan lapangan. Kita punya daftar-daftar lembar observasi, apa saja yang mau dilihat itu dituliskan dulu dalam daftar,
Studi dokumentasi juga dalam bentuk daftar, misalnya kita mau mendokumentasikan metode tematik dilaksanakan anak seperti ini, kita shoot, kita dokumenkan. Melakukan tes itu berupa instrumen tes, melakukan wawancara, itu kita buat dalam bentuk pedoman. Tentu ada pertanyaan yang mau kita ajukan, sehingga kita harus membuat daftarnya dulu. Nah, tes inilah di dalam kita membuat definisi konseptual, kemudian turun ke definisi operasional. Kalau Bapak dan Ibu tidak kuat di bab 2, biasanya instrumen tesnya susah untuk dibuat. Ya, maka harus dibuat definisinya. Analisis data sifatnya statistik deskriptif. Statistik ini menggambarkan, menghimpun data, menyusun atau mengukur data, mengolah data, menyajikan data angka, menganalisa data angka. Jadi ini walaupun sifatnya statistik, tapi tidak rumit, sangat sederhana. Nah, Bapak dan Ibu, ini contoh proposal, di mana proposal PTK ada pendahuluan, di dalamnya latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Lalu di kajian teori ada definisi variabel masalahnya, definisi variabel tindakannya, lalu ada karakteristik anak, penelitian yang relevan, lalu ada kerangka teoritik, dan juga hipotesis penelitian. Di bab 3 ada metodologi penelitian, subjek, waktu, dan tempat penelitian, prosedur penelitian atau desain siklus tadi ya, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Daftar pustaka, dan ditambah lagi dengan jadwal penelitian ya sebelum daftar pustaka. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan melihat salah satu contoh dari yang sudah dibuat oleh Nining Parlina. Mudah-mudahan di sini bisa terlihat ya Bapak dan Ibu. Ini adalah cover, saya sudah izin ke Ibu Nining Parlina di saat pelatihan lalu. Peningkatan hasil belajar matematika materi pecahan melalui mind mapping pada siswa kelas 5 SD. Kebetulan ini SD. Nah, di pendahuluan beliau membuat masalah, ini paragraf demi paragraf, lalu dia arahkan kepada persoalan matematika, betapa matematika itu dianggap rumit oleh anak-anak. Ini terlihat dari hasil KKM anak. Dari 70% siswa yang hasil belajarnya dilihat masih rendah. 30% siswa belum siswa hasil belajarnya sudah mencapai, berarti 70%-nya belum ya. Ini yang menjadi titik tolak PTK untuk keseluruhan siswa di dalam kelas. Jika mayoritas mereka nilainya rendah, maka kita boleh PTK. Tapi kalau hanya 1-2 orang saja yang rendah, itu studi kasus ya, bukan PTK. Ini dia sampaikan nilai prasiklus sebelum dilaksanakan PTK, hasilnya seperti ini. Nah, dari identifikasi masalah yang banyak ini, dia kemudian membuat pembatasan atau kita lebih identik langsung pada rumusan ya. Rumusan masalahnya apakah melalui metode mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan bilangan pecahan. Nah, di sini ada tujuan. Tujuan ini sesuai dengan rumusan masalah. Kalau tadi bagaimana atau apakah melalui metode dapat meningkatkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Jadi ini sinkron ya Bapak dan Ibu, tidak lari dari rumusan masalah. Lalu manfaat penelitian boleh Bapak Ibu buat apa manfaatnya buat siswa, guru, dan lain-lain. Kajian pustaka ini yang kemarin agak banyak pertanyaan bagaimana kita mensintesakan, menyimpulkan definisi konseptual. Pertama kita kaji dulu dari satu teori atau satu pakar, ada Hamalik, lalu di sini ada Pasaribu Simanjuntak, kemudian yang ketiganya nih ada dari Purwadarminta, Nasution, Slameto, ada 5 ya, Winkel ada 7. Ada 7 atau 6 pakar yang bicara tentang belajar. Nah, dari sini berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah kemampuan internal seseorang dalam melihat hasil belajarnya. Nah, begini caranya Bapak dan Ibu. Kita tulis dulu pendapat para ahli lalu kita simpulkan. Begitu seterusnya beliau ini membuat mind mapping, berarti salah satu dari variabelnya itu tentang mind mapping.
kita lihat mind mapping metode belajarnya. Kita lanjut ya, karena ini sangat panjang. Nah, di dalam mind mapping itu, Ibu ini menuliskan ya apa yang dimaksud dengan mind mapping sebagai metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran. Ini dia tulis beberapa pakar yang bercerita tentang mind mapping. Tentu ini milik dari Tony Buzan ya, lebih populer kita lihat dari Tony Buzan. Nah, apa yang dilakukan? Kegunaannya ini, mind mapping, mengaktifkan seluruh otak. Lalu langkah-langkah pembelajarannya. Ini yang penting karena kita membuat RPPH nanti berdasarkan karakteristik atau langkah-langkah ini. Guru menyampaikan kompetensi, guru mengungkapkan konsep, dan yang lain-lain. Nah, setelah itu masuk kepada bentuk dari penelitian yang relevan. Nah, kebetulan di sini ada kerangka teoritik ya Bapak dan Ibu. Beliau membuat bagaimana kerangka dia dalam meneliti. Ini dibuat dalam bentuk sketsa, di mana kondisi awalnya seperti ini, lalu diadakan tindakan dan kondisi akhir dalam rangka meningkatkan hasil belajar matematika. Nah, ini hipotesis tindakannya. Ya, dengan diterapkannya metode mind mapping dalam pembelajaran matematika pokok bahasan bilangan pecahan dapat meningkatkan hasil belajar. Ini hipotesis tindakan. Metodologi penelitian subjeknya jelas, anak SD di sini, settingnya di kebun kosong, kemudian desainnya, nah ini desainnya nih, desain PTK kemis dan tagatnya dia buat sederhana sih ya, tidak terlalu rumit. Kemudian ada kegiatan pembelajaran siklus, ini yang kita lihat dalam bentuk RPPH. Ada kegiatan awal, ya guru melakukan apersepsi, ada kegiatan inti, di mana di sini guru membuat contoh beberapa cara penyelesaian perkalian pecahan dengan membuat mind mapping. Nah, disinilah bedanya. Sebelum kita PTK, mungkin kita memakai metode yang konvensional, ceramah, metode tanya jawab. Nah, setelah kita melaksanakan PTK, kita buat desain baru yang belum ada sebelumnya, yaitu mind mapping. Nah, ini harus dituangkan di dalam kegiatan anak-anak. Kemudian kita laksanakan, tindakan itu kita refleksi, kita lihat apakah sudah tercapai target atau belum. Nah, begitu ya, mind mapping ini mewadahi, mewarnai keseluruhan kegiatan anak-anak. Nah, dari sini kita kemudian membuat indikator keberhasilan tindakan. Kebetulan di sini beliau menulisnya 85% untuk capaiannya, karena alasannya di sini ada ya, anak-anak bisa menulis ketuntasan belajar mencapai 85%. Jika di bawah 85, maka dapat dilakukan siklus kedua dan berikutnya. Teknik pengumpulan data. Disinilah Bapak Ibu kita membuat definisi konseptual hasil belajar yang tadi di bab 2 sudah dibahas, di copy paste aja atau ditarik aja ke bawah, lalu kita buatkan definisi operasionalnya. Definisi operasional adalah hal yang kita lihat penentuan skor, ya. Dari definisi konseptual di atas, kita buatkan skornya. Definisi operasional hasil belajar bilangan pecahan adalah skor yang diperoleh anak setelah mengikuti pembelajaran dengan metode mind mapping. Nah, ini penting sekali karena kita akan membuat kisi-kisi instrumen. Baru turun menjadi kisi-kisi. Ini yang beliau buat, kisi-kisi penulisan soal. Turunlah dia ke indikator, misalnya menghitung pembagian pecahan biasa dengan pecahan. Nah, Bapak dan Ibu yang di SMA tentu tahu apa indikator capaian yang akan Bapak dan Ibu buat untuk anak-anak SMA. Silahkan disusun berdasarkan variabel tindakan yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, dari sini kita beranjak ke teknik analisa data, teknik analisa kualitatif dan kuantitatif. Kalaupun di sini analisanya kuantitatif, sangat sederhana, di mana memakai rumus X sama dengan sigma X1 per N. Nah, rata-rata hitung nilai, N itu banyak siswa dan nilai siswa, tinggal dihitung saja berapa perolehan anak sebelum melakukan mind mapping dengan sesudah. Nanti dilihat peningkatannya berapa. Jadi sangat sederhana Bapak dan Ibu. Analisis kualitatif itu kita lihat secara non-tes, kita menggunakan observasi,
menggunakan wawancara, kemudian kuantitatifnya menggunakan analisis kuantitatif. Nah, sampai disinilah proposal penelitian tindakan kelas. Kita lengkapi dengan jadwal penelitian. Ini menarik ya, dibuat berwarna oleh Ibu ini. Nah, kemudian ada daftar pustaka yang kita sebut kemarin bentuknya. Misalnya pengarang Buzan Tony. Asli namanya sih Tony Buzan ya. Kemudian dibalik, Buzannya dulu, koma Tony, lalu tahun, buku Pintar Main Map, ini judul buku, Jakarta Gramedia. Jadi sangat simpel sekali. Seandainya Bapak Ibu mengambil referensi dari artikel ilmiah, maka dibuatkan volumenya. Kebetulan di sini tidak ada yang ambil dari jurnal, dituliskan volume berapa dan nama jurnalnya apa. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya tunggu di GCR tentang proposal PTK Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan besok kita sudah bisa melakukan penutupan dan mendapatkan nilai yang terbaik ya. Bismillah saja, mudah-mudahan semuanya lulus. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.